Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Zulatriskian, PM 10060611995, berasal dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya mengenai pemodelan hardware Poisson regression pada jumlah kasus kematian akibat penyakit HIV/AIDS di Provinsi Jawa Barat. Adapun hal yang melatar belakang saya melakukan penelitian ini ialah pada pemodelan data cacahan yang dideteksi Poisson itu terdapat asumsi yang perlu dipenuhi, yakni equidispersi, akan tetapi pada praktiknya terdapat data yang mengandung banyak nilai nol sehingga menyebabkan overdispersi. Maka dari itu, pemodelan data overdispersi ini salah satunya ialah menggunakan hardware Poisson regression, di mana pada metode hardware Poisson regression ini akan membentuk dua model, yakni model logit dan model truncated. Salah satu penerapan metode hardware Poisson regression ini ialah pada kasus yang berkaitan dengan HIV/AIDS, di mana AIDS dapat menyebabkan kematian seseorang karena pada tahap AIDS sendiri itu kemampuan tubuh manusia untuk melawan infeksi sudah sepenuhnya hilang. Faktor-faktor penularan HIV/AIDS sendiri diantaranya ialah hubungan seksual, penggunaan jarum suntik secara bersamaan, penerimaan transfusi darah dari penderita, dan penularan ibu hamil melalui plasenta janinnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemodelan hardware Poisson regression pada jumlah kasus kematian akibat AIDS di Provinsi Jawa Barat. Adapun regresi Poisson itu ditaksir melalui metode kemungkinan maksimum likelihood, lalu dilakukannya X0 untuk mengetahui apakah data variabel respon mengandung banyak nilai nol atau tidak, lalu dilakukannya uji overdispersi untuk mengetahui apakah data variabel respon itu mengalami overdispersi atau tidak. Selanjutnya, ketika data variabel respon mengalami overdispersi, dilakukannya regresi hardware Poisson, di mana pada hardware Poisson ini akan membentuk dua model, yaitu model logit, di mana model logit digunakan untuk menaksir data biner atau data nilai 0 dan positif, dan model truncated yang digunakan untuk menaksir data nilai positif saja. Selanjutnya, uji simultan atau uji serentak itu dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel prediktor pada model, di mana pada uji simultan ini dilakukan uji secara bersamaan. Lalu uji parsial itu dilakukan untuk melihat masing-masing parameter yang signifikan terhadap model. Di mana pada model logit dan model truncated sendiri menggunakan statistik uji yang berbeda. Selanjutnya, data penelitian ini saya peroleh melalui Open Data Jabar, di mana data tersebut berisi 27 pengamatan berdasarkan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Yang mana data yang saya pakai ialah data jumlah kasus kematian akibat AIDS yang saya gunakan sebagai variabel Y, data jumlah donor darah positif HIV yang saya gunakan sebagai variabel X1, dan data jumlah kasus penyakit sifilis yang saya gunakan sebagai variabel X2. Selanjutnya, pada eksplorasi data dapat kita ketahui bahwa di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 rata-rata terjadi 3 kasus kematian akibat AIDS, 46 kasus donor darah positif HIV, dan 32 kasus penyakit sifilis, yang mana kasus kematian akibat ini paling banyak terjadi di salah satu kabupaten atau kota sebanyak mencapai 15 kasus kematian, dan kasus donor darah positif HIV paling banyak terjadi di salah satu kabupaten atau kota sebanyak 294 kasus, dan kasus penyakit sifilis itu paling banyak juga terjadi di salah satu kasus kabupaten atau kota yang mencapai 102 kasus. Dan ternyata di tahun 2018 ini terdapat beberapa kabupaten atau kota yang tidak mengalami kasus kematian akibat AIDS maupun kasus donor darah positif, akan tetapi paling rendah terjadi kasus penyakit sifilis itu di beberapa kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat, yaitu mencapai 1 kasus penyakit sifilis. Selanjutnya didapat model regresi Poisson, yang mana selanjutnya saya lakukan uji S0 pada data jumlah kasus kematian akibat AIDS. Didapat uji statistik chi-square sebagai berikut, di mana pada pengujian S0 ini ternyata H0 ditolak atau nilai statistik ujinya lebih dari nilai statistik tabelnya, berarti data jumlah kasus kematian akibat AIDS mengalami S0. Lalu pada pengujian overdispersi sama-sama dengan menggunakan taraf nyata sebesar 10%, H0 ditolak yang berarti data mengalami overdispersi. Selanjutnya, maka dari itu saya lakukan pemodelan hardware Poisson regression, di mana terbentuk dua model, yang model logit dan model truncated. Pada layar dicantumkan model truncated, yang mana disebutkan bahwa pada Kabupaten Bekasi terdapat 102 kasus penyakit sifilis dan 8 kasus donor darah positif HIV, yang mana dengan menggunakan model truncated di atas dapat kita ketahui bahwa rataan angka kematian akibat AIDS di Kabupaten Bekasi itu mencapai 72 kasus kematian. Selanjutnya terbentuk kasus logit,
di mana disebutkan pula bahwa di Kota Sukabumi merupakan wilayah dengan kasus donor darah positif terbanyak mencapai 294 kasus dengan 7 kasus penyakit sifilis. Maka dengan menggunakan model logit di atas, dapat kita ketahui bahwa peluang terjadinya kasus kematian akibat AIDS di Kota Sukabumi tahun 2018 mencapai 0,971349, yang berarti peluang terjadinya kasus kematian akibat AIDS di Kota Sukabumi ini terbilang sangat besar. Selanjutnya dari penelitian yang setelah saya lakukan dapat saya simpulkan bahwa data jumlah kasus kematian akibat AIDS di Provinsi Jawa Barat tahun 2018 itu ternyata mengalami overdispersi. Hal ini membuktikan bahwa saya melanjutkan pada pemodelan hardware personalization di mana terbentuk model truncated dan model logit seperti pada layar. Akan tetapi pada pengujian parsial itu pada model truncated donor darah positif HIV dan penyakit sifilis berpengaruh secara signifikan, akan tetapi pada model logit hanya penyakit sifilis saja yang berpengaruh terhadap peluang terjadinya kematian akibat AIDS. Berikut adalah daftar pustaka pada penelitian ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.